Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya engkau diselamatkan, engkau tidak percaya engkau akan dihukum. Sebab Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Petrus berkata, di bawah kolong langit ini tidak nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan selain dalam nama Yesus. Haleluya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Mantap. Jadi pilih Yesus supaya engkau selamat. Dan di pagi hari ini saya mengucapkan selamat pagi bagi kita. Dan semoga kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupan kita. Dan kita senantiasa menikmati segala kebaikannya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan kita di pagi ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau yang akan terus memimpin hidup kami. Dalam nama Yesus, amin. Saya akan membawakan dalam Kisah 10 ayat 38. Demikian bunyi firman Allah. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Haleluya. Jadi tema kita saat ini ialah pernyataan Injil tentang Yesus Kristus. Jadi di mana dikatakan bahwa Allah telah mengurapi Yesus dengan Roh Kudus. Kita tahu ketika pengurapan di muka bumi ini dilakukan, itu dilakukan pengolesan minyak. Atau kalau divine appointment, penunjukan ilahi. Dan ketika orang diurapi, dia akan melakukan tugas-tugas yang dipercayakan oleh sang pengutus, yaitu Allah. Nah, itu sebabnya Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus. Dan kemudian dikatakan Allah mengurapi dia dengan kuat kuasa. Kenapa? Karena kita tahu bagaimana pelayanan Yesus untuk melakukan segala sesuatu yang diperintahkan, dan Allah menyertainya dengan tanda-tanda yang heran dan tanda-tanda yang luar biasa. Dan ketiga ialah, ini yang saya mau katakan, Yesus berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Dalam Yesus berkeliling sambil berbuat baik. Jadi di mana Yesus diminta oleh Allah untuk melakukan tugasnya, dan kita tahu bahwa Yesus itu membebaskan orang-orang yang berdosa, dan juga memberikan kekuatan kepada mereka yang lemah dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ini akan lebih banyak saya sorot, yaitu Yesus menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Jadi iblis tidak mendapat hak bagi manusia. Iblis tidak punya hak untuk kita manusia. Iblis itu bisa mendatangkan sakit penyakit, bisa mendatangkan kelemahan, dan itu sebabnya dikatakan dia menyembuhkan semua orang yang dikuasai oleh iblis. Iblis tidak pernah memikirkan hal yang baik kepada kita manusia. Tapi ada saja manusia suka melayani dia. Seperti saya di masa lampau harus berguru ke sini untuk mencari ini dan itu, ya. Kita pikir kita hebat kalau udah tanpa Tuhan. Kita pikir di dalam kebodohan kita itu, kita pikir kalau udah bisa sakti, bisa apa, ya kita percaya aja, ya oh saja.
disuruh makan ini sampahnya buang ke sini, iya ya oh aja. Makan bunga 7 rupa, iya oh ya. Kalau saya ingat itu, wah, luar biasa Tuhan itu membebaskan kita. Termasuklah saya salah satu yang dibebaskan melalui pelayanan para hamba-hamba Tuhan. Dan itu sebabnya saya mau katakan kepada kita, Yesus diurapi oleh Allah untuk dengan Roh Kudusnya, dengan kuat kuasanya. Makanya kita juga dalam pelayanan ini perlu punya pengurapan daripada Allah itu. Perlunya minyak urapan daripada Allah, perlunya kuasa Allah dalam kehidupan kita. Karena ketika kita melayani di tempat kegelapan, itu kita harus dengan kuat kuasa yang daripada Allah. Dan saya bersyukur saya pernah masuk ke pedalaman Kalimantan bersama dengan teman-teman. Saya bisa mengatakan bahwa demonstrasi kuasa Allah itu memang nyata. Anda tahu ketika kami beribadah di satu rumah di Kalimantan itu kan ada gubuk-gubuknya. Jadi itu kami lagi beribadah, itu digoyang dengan kuasa kegelapan. Nah, ketika digoyang dengan kuasa kegelapan, dan kuasa kegelapan itu mencoba untuk dengan segala kekuatannya, tetapi dia tetap tunduk dalam kuasa otoritas Allah. Dan orang-orang dicoba untuk masuk, dirasukinya, tetapi tetap oleh kuasa Tuhan kita dapat melakukan hal-hal yang besar. Dan sesuatu yang luar biasa, demonstrasi Tuhan yang begitu luar biasa, sehingga ada banyak orang menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan itu sesuatu yang sangat luar biasa. Kalau dengan di tengah-tengah kota kan jarang. Walaupun ada, ya. Saya pernah melayani banyak hal di sini. Dan ketika kita juga pelayanan di satu daerah, Tuhan juga menunjukkan kuasanya bagi kita. Dan itulah sebabnya saya mau katakan kepada kita bahwa ketika Allah mengurapi Yesus, dan dengan kita tahu bahwa Yesus juga telah memberikan kuasa yang sama, itulah sebabnya pergilah dan beritakanlah Injil. Jadi ketika Yesus, kuasa yang dianugerahkan oleh Bapa kepada dia anugerahkan juga kepada kita oleh kuasanya. Itulah sebabnya dia mengatakan, usir setan bukan dalam nama Simon, nggak ada pengaruhnya, tapi dalam nama Yesus. Jadi kalau engkau melakukan dengan nama Yesus, engkau akan mendapat kuasa yang daripada Tuhan itu. Dan itu sebabnya ketika kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, perlunya kita mengantisipasi diri untuk berdoa dan berpuasa. Dan di saat dua saudara-saudara kita berpuasa, saya telah mendahului tanggal 27 yang lalu. Dan saya bersyukur bahwa ketika saya kalau ada jalan doa atau doa bersama dengan teman-teman, biasanya saya berhenti sampai dari bukanya di situ, ya. Jadi karena siang ke siang. Jadi kalau dia malam ke malam, ya, begitu. Jadi yang mau saya katakan adalah bahwa kita sebagai orang percayalah bahwa Allah yang sudah memberikan kuasa, yang diberikan Allah kepada Yesus, dan Yesus memberikan kuasa itu kepada kita, gerejanya, untuk melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Yesus. Bahkan dalam satu ayat dikatakan, engkau akan melakukan perkara-perkara yang jauh lebih besar daripada apa yang aku lakukan, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan itu sebabnya percaya dan tetap bersiap-siap, tetap mempersiapkan diri, tetap mempersiapkan iman, tetap berdoa, tetap waktu-waktu tertentu kita berdoa dan berpuasa kepada Allah. Supaya apa? Ketika Tuhan izinkan kita untuk mendemonstrasikan kuasanya, Tuhan akan lakukan itu. Dan kesiapan kita penting dalam pertempuran ini. Sama seperti Yesus yang senantiasa siap, kita muridnya juga pelayan-pelayannya atau orang percaya tetap siap untuk melakukan tugas-tugas yang tidak kita duga sebelumnya.
Jadi saya tidak akan panjangkan firman Allah, tetapi ketahuilah Allah yang telah mengurapi Yesus, yang telah memberikan kuasanya, yang dimana melalui itu Yesus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik dan melepaskan orang-orang yang teraniaya atau yang sakit atau yang dirasuk setan. Dan itu juga tugas yang akan diberikan oleh Yesus kepada kita untuk melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan, dan juga melepaskan orang-orang yang tertindas oleh dosa. Di luar sana, saya yakin ada banyak orang yang hidup di dalam cengkraman dosa. Dan siapa yang akan menyelamatkan mereka? Siapa yang akan menolong mereka? Tentu kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita terus berdoa supaya Tuhan berikan anugerah kesempatan bagi kita untuk menyatakan Injil itu kepada mereka, menyatakan kuasanya kepada mereka, dan mereka dibebaskan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kiranya kekuatan Tuhan menyertai kami. Dan kalau engkau sakit, saya mau katakan kepadamu, percaya bahwa engkau dapat disembuhkan oleh Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau engkau sakit, taruh tempat yang sakit, tangan kirimu sebelah tangan kanan mengarah kepada Tuhan. Kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, engkau melihat tangan-tangan yang terangkat dan sebelah ditaruh di tempat yang sakit. Mari engkau ulurkan tanganmu kepada mereka, menjamah sakit penyakit mereka, karena engkau tidak mengenal jarak, ruang maupun waktu. Dalam nama Yesus kami perintahkan segala sakit penyakit keluar, dan oleh bilu daripada Tuhan Yesus engkau sembuh, oleh kuasanya engkau sembuh, dan namamu dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa buat mereka yang mengalami masalah yang sangat berat. Angkat kedua belah tangan, mari kita berdoa kepada Tuhan. Dan mari Tuhan engkau menggenggam tangan mereka yang diangkat kepadamu Tuhan. Mereka menyerahkan diri, mohon pertolongan Tuhan kepadamu. Tuhan Yesus Bapa di surga, engkau menolong mereka dalam nama Yesus, satu demi satu Tuhan engkau menolong mereka, dan engkau memberikan yang terbaik dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.